Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ici Setiawati, NIM S1 S11710. Saya akan membahas mengenai proses sistem terdistribusi dalam sistem operasi. Sebelumnya, sistem operasi terdistribusi adalah salah satu implementasi dari sistem terdistribusi, di mana sengkumpulan komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dalam suatu jaringan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan hasil secara lebih, terutama dalam IS System, namespace, waktu pengolahan, keamanan, serta akses ke seluruh resource seperti prosesor, memori, serta penyimpanan sekunder dan perangkat keras. Adapun prosesnya berada pada alamat segmen-segmen virtual. Proses-proses ini dapat memiliki lebih dari satu hubungan. Kaitan-kaitan ini dialokasikan ke prosesor-prosesor sampai semua prosesor habis digunakan. Hasil dari manajemen prosesor seperti ini menghasilkan utilasi yang lebih baik, di mana tidak perlu switch apabila harus ada proses yang berat, karena satu proses dialokasikan ke satu prosesor, sedangkan untuk proses yang tidak kebagian tempat maka akan masuk ke antrian. Kaitan-kaitan proses ini menggunakan semafor untuk menunjukkan aktivasinya. Masing-masing proses memiliki kontrol sendiri pada spasi alamatnya. Masing-masing proses dapat menambah atau menghapus segmen dari spasi alamat virtualnya. Melalui operasi pemetaan objek seperti IE yang memiliki kapabilitas dan yang membahas adalah kernel. Dan apabila proses diizinkan, maka ia dapat menetapkan atau menghapus pemetaan segmen pada alamat virtualnya. Untuk membangun sebuah proses, maka pendeskripsi proses mengirimkannya ke kernel. Hal ini diketahui sebagai pengiriman request untuk deskripsi host, kapabilitas proses, penanganan kapabilitas, dan juga jumlah segmen. Deskriptor host memiliki jenis apa dan dapat berjalan di mana. Isinya adalah baris instruksi kebutuhan memori, kelas mesin, informasi, dan sebagainya. Kernel harus memiliki deskriptor host yang sama. Kapabilitas proses adalah memiliki tingkatan lebih tinggi dari proses yang mengatur apa yang dapat dilakukan oleh proses atau proses ini hanya dapat dilakukan oleh siapa. Pengatur kapabilitas mirip dengan hal ini tetapi hanya bekerja untuk proses yang tidak normal. Alamat proses terenkapsulasi dalam peta memori internal. Peta ini memiliki entry untuk setiap segmen dari alamat untuk proses yang potensial. Entry berisi alamat virtual, panjang segmen, pemetaan segmen, dan kapabilitas, serta objek yang mengetahui dari mana objek tersebut diinisialisasikan. Ada juga kaitan pemetaan yang mendeskripsikan atribut yang lain termasuk diantaranya mendefinisikan inisial keadaan dari kaitan, status prosesor, program counter, stack pointer, stack base, nilai register, dan keadaan sistem pemanggil. Hal ini mengizinkan deskriptor untuk digunakan di proses. Proses memiliki dua macam keadaan, yaitu proses sedang berjalan atau sedang standard. Standard terjadi bila proses masih ada tetapi tidak melakukan eksekusi apapun atau sedang dalam proses debug. Pada keadaan ini, kernel memberitahu komunikator adanya proses dalam keadaan standard. Kernel yang lain tersebut berusaha berkomunikasi dengan proses itu sampai proses di-kill atau proses tersebut berjalan kembali. Debugging dan migrasi pada proses ini selesai setelah adanya standar. Sekian pembahasan singkat mengenai proses sistem terdistribusi dalam sistem operasi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.